29. Anas membuka matanya perlahan. Pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah Jardit yang kini sedang duduk sembari membaca majalah di sampingnya. Sejenak ia menatap Jardit lalu ia menyelusuri sekitar ruangan yang bernuansa putih itu. Tiba-tiba matanya membesar saat ia ingat sekarang ia berada di rumah sakit, dan hanya berdua dengan lelaki ini. Sontak ia langsung bangun dari tidurnya, memposisikan dirinya terduduk pada ranjang tersebut. Jardit lelaki itu masih menatap majalah di tangannya, dan Anas dari tadi sibuk mengatur rambutnya yang sudah kusut akibat efek bangun tidurnya. Kini dengan sedikit gugup ia merapikan dengan perlahan agar terlihat tidak begitu buruk di hadapan lelaki itu. "Jam 10 dokter akan memeriksamu lagi," kata Jardit seraya membalikan majalah dan kembali fokus membaca majalah tersebut. Mendengar itu gerakan tangan pada rambut Anas terhenti. Sekilas ia melirik Jardit yang entah sedang membaca apa pada majalah itu. Anas menatap jam dinding yang kini sudah menunjukkan ke angka 9 berarti ia masih mempunyai waktu 1 jam untuk merapikan penampilannya. "Kalau gitu aku mau ke toilet dulu," balas Anas sedikit tergesa dan bersiap berdiri membawa selang infus menuju kamar mandi. Setelah sampai pada kamar mandi, ia langsung menuju wastafel menatap wajahnya yang begitu berantakan pada cermin. Sedikit menyeringit melihat wajah bantalnya, lantas ia langsung membuka keran untuk mencuci wajahnya itu. Namun rambut panjang yang tergerai jatuh yang kini mengenai sekitar wajahnya membuat ia menjadi kesulitan untuk sekedar mencuci wajahnya. Apalagi kondisi satu tangan yang tertancap jarum infus semakin membuatnya sulit akan semua ini. Anas menghembuskan nafas kesal. Saat ia akan menyiram wajah dengan satu tangannya lagi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar mandi yang begitu mengejutkannya dan sial. Kini air tersebut malah mengenai bajunya. "Anastasia, apa masih lama?" seru Jardit dari balik pintu. Anas mencoba menetralkan rasa terkejutnya. Mendengar suara Jardit yang sudah menghampirinya seperti ini, itu menandakan jika ia sudah terlalu lama di dalam kamar mandi ini. Sekali lagi ia melihat dirinya pada cermin yang kini sudah seperti itik tercebur kolam. Dengan baju basah dan rambut yang sudah lepek membuat Anas menyesali diri untuk merapikan penampilannya pagi ini. Bukannya semakin rapi, ia malah membuat penampilannya semakin kacau. Dengan gugup ia memutar gagang pintu lalu membukanya dengan pelan. Terlihat Jardit yang sudah menyenderkan punggung pada dinding dan sudah melipat kedua tangan pada dadanya. Jelas sekali kalau lelaki ini sedang menunggunya. Anas menunduk malu saat melihat Jardit yang kini sedang menyelusuri penampilannya. "Kenapa basah?" tanya Jardit yang sudah menatap wajahnya. Mendadak Anas meremas baju itu dengan tangan kanannya. Tadi itu aku kesusahan cuci muka," jawab Anas tergugup malu. Terdengar helaan nafas pelan Jardit dan kini posisi lelaki itu sudah berdiri tegap menghadapnya. "Kenapa enggak bilang?" Anas semakin menunduk. "Tadi aku lihat kamu lagi fokus baca majalah, jadi kamu bisa minta tolong saya?" Anas potong Jardit dengan nada sedikit lelahnya. Secara spontan lelaki itu mengambil tangan Anas dan melangkah kembali ke dalam kamar mandi. Anas terdiam, dadanya berdegup. Ini bukan pertama kali ia diperlakukan seperti ini, tapi tetap saja semua yang dilakukan secara tiba-tiba oleh lelaki ini, bahkan dengan sikapnya yang kadang mudah berubah-ubah. Nyatanya lelaki ini mampu membuat dadanya kembali berdebar dengan cepat. Kini Anas kembali pada cermin wastafel tadi, dengan Jardit yang sudah berada di belakang tubuhnya. Anas masih terjebak akan kegugupan yang tiba-tiba ini. "Lihat sini," pinta Jardit. Menyuruhnya menatap cermin dan tanpa aba-aba, Jardit langsung mengusap wajah Anas dengan sapu tangan yang entah sejak kapan sudah basah dengan air yang masih mengucur di wastafel. Dengan gerakan sedikit pelan Jardit mengusapnya dengan lembut. Tak lupa dengan tangan kanan lelaki itu yang sudah menggenggam rambut panjangnya. Anas terdiam kikuk, seperti halnya anak kecil kini ia hanya bisa menuruti apa yang Jardit lakukan. Anas menatap pantulan dirinya,
Melihat Jardit yang masih sibuk mengusap wajahnya dan melihat posisinya yang begitu dekat dengan lelaki itu, membuat Anas semakin tak bisa bernafas dengan benar. Bahkan ia bisa merasakan nafas Jardit di samping lehernya. "Mana ikat rambutmu?" katanya. Membuat Anas lagi-lagi tersentak. Segera Anas melepaskan ikat rambut dari pergelangan tangannya. Kemudian memberikan pada Jardit yang sudah menggumpalkan rambutnya sedikit rapi dan siap untuk diikat. Setelah itu dengan perlahan Jardit mulai mengikat dengan ikat rambut yang semula ada di tangannya. "Ini mudah, jika kamu berani bilang kalau kamu butuh bantuan saya," Anas bilang Jardit saat selesai dengan mengikat rambut Anas. Lalu menatap Anas dengan satu tangan yang sudah berada dalam saku celananya. Mendengar ucapan Jardit barusan membuat Anas meliriknya dengan malu. Ia yakin pasti pipinya kembali bersemu. "Terima kasih," balas Anas kemudian kembali menunduk gugup. "Dokter sudah menunggu," ucap Jardit yang lebih dulu keluar kamar mandi. Meninggalkan Anas sendiri dengan jantungnya yang tak kunjung melambat. Setelah apa yang lelaki itu lakukan padanya, sepertinya kini ia butuh dokter jantung segera. Ia akan selalu mengingat kejadian manis ini. Setelah semua kejadian di kamar mandi berakhir, dokter dan suster yang kemarin memeriksanya kini sudah berada dalam kamarnya lagi. "Sudah enakan Bu Anas?" seru dokter melemparkan senyum pada Anas, kemudian memajukan lampu senter pada kedua matanya secara bergantian. "Kita periksa perutnya lagi ya," ucapnya sambil menaikkan baju Anas lalu menekan-nekan perut Anas perlahan. Semua itu tak luput dari penglihatan Jardit yang berada di sampingnya. "Apa masih sakit?" Anas langsung menggeleng dan dokter tersebut langsung menurunkan baju Anas pada perutnya. "Asam lambungnya sudah normal, untuk itu jangan sampai telat makan lagi. Dan jangan terlalu kelelahan juga ya Bu Anas," jelas dokter pada Anas dan juga Jardit. Anas mengangguk merespon ucapan dokter. "Apa saya sudah boleh pulang, Dok?" "Sudah. Setelah saya resepkan obat nanti bisa Ibu ambil di apotik," jawab dokter tersenyum. Kemudian dokter pun keluar dengan Jardit yang sudah mengikutinya di belakang. Anas menatap heran punggung Jardit yang sudah tak terlihat di hadapannya. Mau kemana lelaki itu? "Tenang saja Bu, suaminya cuma mau ambil obat di apotek," ucap suster yang sedang melepaskan jarum infus pada Anas. Anas hanya tersenyum simpul merespon ucapan suster, sepertinya ia memang tak pandai menyembunyikan ekspresi wajahnya. Setelah itu, urusan pemeriksaan dan segala obat akhirnya selesai juga. Anas akhirnya keluar dari rumah sakit ini. Dan sekarang ia sudah berada dalam mobil lelaki ini. Jardit masuk dengan wajah datarnya. Lelaki itu menyerahkan sebungkus obat yang tadi ia ambil. Anas mengambilnya dengan canggung. "Terima kasih untuk semua ini, aku akan ganti nanti," ucap Anas merasa tak enak. Jardit memasang sabuk pengamannya dan menyalakan mesin mobilnya. "Enggak usah. Kamu cukup ikut saya nanti malam," ucap Jardit tanpa melihat Anas, lalu mulai menjalankan mobilnya. Bersambung 30. Setelah mendengar ucapan Jardit, Anas kembali terdiam tak kala melihat wajah lelaki itu yang kembali datar. Sepertinya kali ini ia akan mengikuti perintah yang diucapkan lelaki itu lagi, ikut dengannya malam ini. Entah kemana Jardit akan membawanya nanti malam. Yang jelas sekarang seperti biasa kecanggungan selalu datang pada Anas saat sudah berdua dengan lelaki ini, dan Anas kini sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk kembali bertanya kepada lelaki itu. Lampu merah menjadi titik di mana kecanggungan di antara mereka semakin tak memudar. Sekilas Anas mencuri pandang pada Jardit yang lebih banyak diam di sebelahnya. Melihat pergerakan Jardit yang sedang memasang earphone pada telinganya, membuat Anas kembali mengurungkan niatnya untuk bertanya. "Bagaimana dengan perusahaan hari ini?" sahut Jardit pada seseorang yang diteleponnya. "Semua masih aman terkendali Pak, ada yang bisa saya handle lagi," jawab seseorang di balik telepon. Jardit mengangguk, masih fokus mengemudikan mobilnya.
Hari ini sepertinya saya masih butuh kamu untuk menghandle pekerjaan saya lagi, serunya. Saya masih ada urusan mendesak yang harus saya datangi dan selesaikan malam ini, jelas Jardit. Oh ya, siapa? Akan saya handle dengan baik, kata asisten direktur di seberang sana. Setelah mendapatkan jawab dari balik earphone-nya, Jardit mematikan sambungan telepon dan mencopot earphone di telinganya. Kemudian ia kembali fokus pada kemudi setirnya. Saat mendengar Jardit sudah tak bersuara, Anas meremas jari-jarinya, penasaran dengan apa yang harus lelaki itu selesaikan malam ini, sampai dirinya harus ikut bersamanya. Ia pun menjadi tak nyaman dalam duduknya. Rasa penasaran telah sampai pada puncak pikirannya dengan gugup akhirnya memutuskan untuk bertanya. Jardit, memang kita mau kemana, ucapnya kikuk. Menoleh ke arah lelaki itu namun tak berani untuk menatapnya. Ikut saja, jawab Jardit melirik sekilas Anas dan kini ia sudah membelokkan mobilnya menuju sebuah gedung yang cukup mewah. Jardit memberhentikan mobilnya tepat di depan sebuah gedung mewah tersebut. Tertulis jelas sebuah nama dengan embel butik di pintu masuk butik itu. Tiba-tiba mata Anas membesar tak kala ia mengetahui butik ini. Salah satu butik yang terkenal di Jakarta. Dengan kehebatan para tangan perancang busana yang menjadikan butik ini sangat terkenal akan pakaian modis dengan harga fantastisnya. Anas turun dari mobil tersebut. Ekspresi kagum akan butik ini membuat tatapannya tak pernah lepas dari setiap sudut gedung tersebut. Dengan nuansanya yang begitu estetik membuat ia semakin membesarkan matanya. Langkahnya terhenti saat Jardit yang kini sudah di depannya berhenti lalu bersapa ramah dengan seorang wanita cantik yang begitu fashionable. Hai Jardit, apa kabar lo? Sapa wanita itu seraya membawa Jardit ke dalam pelukannya. Jardit membalas pelakukan wanita itu, sehat dong, gimana kabar lo Dev? Gue baik banget, ya ampun enggak nyangka bisa ketemu lo lagi, balas wanita itu seraya melepaskan pelukan dan beralih menatap Jardit dengan binar di matanya. Devina salah satu teman kampus Jardit, anak fashion design di kampusnya. Devina sangat menyukai hal dalam bidang fashion. Maka dari itu Devina diterkenal dengan Queen of Fashion Design dalam jurusannya membuat namanya terkenal pada kampus pada masa itu. Rancangan tangan yang sangat rapi membuat banyak mata langsung terkagum akan bakatnya. Apalagi sekarang wanita itu berhasil terkenal dengan desain rancangan yang cukup mahal, dan sukses membuka sebuah butik yang cukup mewah di usia muda. Tak heran jika melihat gayanya yang begitu fashionable dan tak sombong. Anas yang melihat interaksi pada kedua orang tersebut hanya bisa terdiam. Tiba-tiba ia menatap dirinya pada kaca yang terpampang di dinding butik tersebut. Matanya menelusuri dirinya yang begitu berbanding terbalik dengan wanita di hadapannya, dengan wajah pucat dan hanya menggunakan baju kerja serta rok span kemarin, membuat Anas menjadi tidak percaya diri. Apalagi dengan tubuh pendeknya yang sangat jauh dikatakan sempurna beda dengan penampilan wanita yang kini sedang berbincang dengan lelaki itu. Mendadak tatapannya sendu saat melihat dirinya lantas ia memeluk dirinya sendiri. Sepertinya memang jika dilihat-lihat ia tak cukup pantas bersanding pada Jardit. Lo ini siapa Dit? Tanya Devina, menunjuk ke arah Anas dengan tatapan yang bertanya-tanya pada Jardit. Anas yang tersadar dari kesenduhan hatinya, lantas langsung bergerak maju dan memperkenalkan diri. Hai, saya Anastasia, ucap Anas menjulurkan tangannya. Saya Devina, teman Jardit sekaligus pemilik butik ini, balasnya dengan senyum yang begitu ramah. Anas mengangguk saat akan melepaskan tangannya. Ia tergugup tak kala Devina masih menggenggamnya dan menatapnya dengan bingung. Kamu siapanya Jardit? Dan akhirnya terucapkan juga pertanyaan yang selalu Anas hindari. Anas menghirup nafas dalam-dalam. Dengan kikuk ia menatap Jardit yang hanya melihatnya dengan datar. Anas menghembuskan nafas pelan, sepertinya kali ini ia akan menyembunyikan statusnya lagi. Aku sek, dia tunangan gue, potong Jardit tiba-tiba pada wanita itu dan kini mata wanita tersebut sudah membesarkan matanya tak percaya.
OMG, jadi bener gosip lo udah tunangan, kok lo enggak ngundang gue sih Dit? Devina menatap Jardit sedetik dan kembali menatap Anas. Dan kini sudah menatap penampilan Anas dari atas hingga bawah. Sorry, itu mendadak bukan lo doang yang enggak gue undang, jawab Jardit melipat kedua tangannya. Dan gue kesini mau minta tolong lo untuk cariin gaun yang cocok buat dia. Lanjutnya sekilas menatap Anas dan bergantian menatap Devina. Devina masih menggenggam jabatan tangan Anas. Mendengar permintaan Jardit lantas wanita itu tersenyum mengangguk dan menarik Anas membawa pada rangkulan tangannya. Anas terkejut, baru kali ini ia melihat seorang wanita berkelas mau berdekatan dengan dirinya. BTW mau gaun untuk acara apa nih? Tanya Devina pada Jardit. Jardit menggaruk pangkal hidungnya dan kembali melipat kedua tangan pada dadanya. Gaun yang cocok digunakan untuk acara makan malam dan tidak terbuka sedikit pun, pintanya. Devina kembali tersenyum lebar mengangguk mengerti. Kemudian ia membawa Anas menyelusuri butik dan mulai mencarikan gaun untuk Anas. Dalam rangkulan Devina, Anas berjalan sedikit kikuk. Enggak usah gugup gitu. Santai aja, gue baik kok, kata Devina ramah. Coba kita lihat ini cocok enggak ya sama lo. Devina mengambil salah satu gaun setengah lengan berwarna hitam polos dengan sambungan rok berwarna abu selutut. Lo boleh coba di sana, seru Devina menyerahkan gaun tersebut dan menuju pada tempat ganti pakaian. Setelah 2 menit mencoba, Anas menatap pantulan dirinya pada cermin. Gaun yang sangat biasa namun terlihat mewah jika sudah digunakan. Membuat Anas terkagum melihatnya. Anas keluar dari ruang ganti dengan sedikit gugup. Devina yang sedang membereskan letak baju pada raknya seketika tersenyum lebar, tak kalah melihat gaun yang ia pilih sangat cocok pada tamunya. Ia melangkah mendekati Anas dan lagi ia merangkul pundak Anas dengan senyum semangat. Cocok juga kan? Jardit pasti suka, katanya. Sekarang tinggal tambah polesan makeup, ayo. Ajak Devina dengan antusias. Wanita itu mengajak Anas pada ruang make up-nya. Anas ternganga saat melihat meja makeup yang sangat penuh dengan berbagai macam makeup dan sudah tersusun rapi di atas meja itu. Anas menundukkan dirinya mengikuti perintah wanita itu dengan pasrah. Kemudian wanita itu dengan bersemangat langsung memoleskan segala jenis makeup yang ada di meja pada wajahnya. Setelah sejam bergulat dengan alat makeup, kini wajah Anas terlihat kembali segar. Dengan makeup yang terlihat natural dan rapi membuat Anas berbinar melihat wajahnya, senyumnya pun mengembang pada bibirnya. Devina yang menatap pantulan dirinya ikut tersenyum melihat hasil karyanya. Ini sentuhan terakhir dari gue, ucapnya seraya mengambil sebuah lipstik lalu memoleskan lip tint tersebut pada bibir Anas dengan perlahan. Selesai. Gue yakin Jardit pasti suka, seru Devina. Membuat Anas kembali melihat dirinya. Ia terdiam saat sebuah lipstik merah sedikit menyala sudah terpoles pada bibirnya. Betapa ia sangat berbeda dengan dirinya. Dan betapa ia terlihat sangat menggoda dengan lipstik merah ini. Benarkah jika Jardit akan menyukai penampilannya ini? Bersambung 31. Pintu berwarna pink itu terbuka. Diiringi Devina yang berjalan di samping Anas. Seulas senyum lebar terpampang pada bibir Anas. Walau ia sudah sangat percaya diri akan penampilan ini, entah kenapa ia menjadi khawatir akan reaksi Jardit saat melihatnya. Dengan canggung ia dan Devina melangkah berjalan keluar kamar ganti menemui Jardit. Sesampainya pada ruang tunggu butik, terlihat Jardit yang sedang duduk memangku satu kakinya. Raut wajah yang mengerut itu. Betapa Anas yakin Jardit pasti sedang sibuk akan pekerjaan yang ditinggalnya hari ini. Sampai lelaki itu pun tak menyadari kedatangannya. Devina yang melihat itu berjalan ke arah depan tubuh Anas. Wanita itu menutupi tubuh Anas dengan tubuh tingginya. Melihat itu Anas terdiam kaku saat wanita itu langsung memanggil Jardit menyadari lelaki itu akan kehadiran mereka. Dit, panggil Devina. Jardit pun langsung mengalihkan tatapannya melihat Devina. Tara, cewek lo udah selesai?
serunya menggeser langkah ke samping dan memperlihatkan Anas dengan puas sembari merentangkan kedua tangan ke arah Anas. Anas yang sedari tadi menunduk mengeratkan genggaman pada tote bagnya. Lantas ia langsung mengalihkan pandangannya menatap Jardit, melihat bagaimana bentuk ekspresi yang ditampilkan oleh lelaki itu akan penampilan dirinya. Dan benar saja lelaki itu hanya menatapnya dengan datar, tak ada senyum ataupun sesuatu yang menampilkan ekspresi terkejut dari wajahnya. Kekhawatiran Anas pun ternyata benar. Lelaki itu mana mungkin menampilkan keterkejutan akan dirinya, sontak ia kembali menurunkan tatapan matanya. Dengan rasa kecewa ia tampilkan seulas senyum simpul pada bibirnya. "Gimana menurut lo, cantik kan?" tanya Devina. Jardit hanya mengangguk ringan tak merespon dengan jelas. Terlihat jelas jika raut wajah lelaki itu seperti keberatan akan hal yang Devina ucapkan. Lelaki itu menghembuskan nafas sembari menggaruk kening yang sebenarnya tak gatal. "Oke, nanti lo totalin aja berapa semuanya biar gue bayar transfer," ucap Jardit memasukkan ponsel pada sakunya. Devina mengangguk, "Oh ya, nanti kalau kalian lagi nyari gaun pernikahan, pokoknya kalian harus pakai gaun rancangan gue," balas Devina dengan antusias menatap Jardit lalu Anas secara bergantian. Jardit berdeci seraya memutar kedua bola matanya saat mendengar ucapan Devina. "Belum ada rencana mau nikah gue, Dev, tapi lo berdoa aja semoga gue bisa pakai jasa lo nanti," jawab Jardit dengan nada sedikit mencemoohnya. Anas yang sedari tadi mendengarkan percakapan itu hanya bisa menunduk diam, tak berani ikut campur apalagi beralasan untuk ikut berbicara dalam hal tersebut, jika Jardit saja sudah mengutarakan hal tersebut seperti itu. Andai saja hubungannya dengan Jardit seperti pasangan lainnya, betapa bahagianya Anas jika saja ia dan Jardit bisa menanggapi tawaran itu secara bersama. Namun, kembali pada kenyataan yang tetap harus ia perjuangkan demi mewujudkan semua itu. "Kalau gitu gue langsung cabut ya, Dev, Tang sudah mau bantu gue," lanjut Jardit mengambil tote bag berisi baju yang sebelumnya ia pakai. Jardit melangkah maju ke arah Anas sembari berjalan menuju pintu keluar butik. Lelaki itu kini sudah merangkul pinggang Anas dengan posesif. Devina yang ikut mengantar di sampingnya tersenyum melihatnya. "Cocok deh kalian berdua, langgeng terus ya," ucapnya saat sudah sampai pintu keluar. Jardit tersenyum simpul, sedangkan Anas menatap Devina dengan berbinar. Ia harap doa wanita itu benar-benar terkabul. "Doain ya, Dev," ucap Jardit menatap dengan senyum penuh arti ke arah Anas. Anas membalas tatapan itu dengan sendu. Jika memang benar Jardit juga mengharapkannya, ya, betapa ia sudah sangat senang melihat senyum itu. Namun saat melihat semua yang ada di depannya, lagi-lagi Anas hanya bisa menelan kenyataan pahit jika semua ini tak lebih dari sebuah sandiwara. Sesampainya di dalam mobil, tak ada yang buka suara. Anas yang masih merasakan rasa kecewa hanya bisa menatap jalan di sampingnya. Jardit pun hanya menampilkan raut datar pada wajahnya. Sepertinya memang jika bersama dengan dirinya lelaki itu tak akan menampilkan senyum lepas. Jika bisa pun Anas yakin lelaki itu hanya untuk berakting. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Jardit memasuki mobil pada halaman rumah yang begitu luas dan mewah. Lelaki itu memberhentikan mobilnya tepat di depan pintu rumah tersebut. Ia keluar diiringi dengan Anas yang ikut keluar dari dalam mobil. Anas menyelusuri rumah yang berwarna putih yang begitu megah. Baru pertama kali ia melihat rumah ini. Halaman yang indah serta lampu taman yang menyala membuat Anas terkagum akan interior depan rumah ini. Belum lagi sunyi yang menenangkan, pasti akan sangat bagus untuk seseorang yang lebih suka menyendiri seperti dirinya. Anas tersentak saat Jardit sudah berada tepat di sampingnya. Lelaki dengan jas hitam pudar serta kaos hitam pekat di dalam yang sudah menyatu dengan celananya membuat Anas tersadar betapa ia sangat kontras dengan Jardit malam ini. Lelaki itu mengembuskan nafas setelah merapikan sedikit penampilannya. Ia menatap Anas dengan dalam pada sisi sampingnya. Kemudian secara tiba-tiba lelaki itu menjulurkan tangan kirinya. "Ayo,
"Anastasia," ucapnya sembari tersenyum lebar. Melihat itu Anas terdiam sejenak menatap tangan Jardit di depannya. Dengan ragu ia pun membalas dengan menaruh tangan kanannya pada tangan kiri Jardit. Lelaki itu kembali tersenyum. Lalu lelaki itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke samping telinga Anas. "Jadilah tunanganku yang baik malam ini," bisiknya. Anas mendongakkan kepalanya dan menatap lelaki di sampingnya. Ia tergagap dan kembali menundukkan kepalanya. Tangannya sudah digenggam dengan erat oleh Jardit. Perlahan mereka berjalan masuk ke dalam rumah tersebut. Anas kembali menatap Sendu. "Mengapa bahagia denganmu harus bersandiwara?" ucap batin Anas dengan lirih. Saat sampai pada dalam rumah, mereka disambut oleh Andri dan Rina yang sudah menunggunya pada ruang tamu. "Ya ampun Jardit, mama kangen banget sama kamu," ucap Bu Rina dengan wajah berbinarnya dan langsung memeluk Jardit dengan penuh perhatian. Sedangkan Pak Andri memeluk Anas dengan senyum lebar. Anas membalas pelukan itu dengan erat. Saat ia akan beralih ingin memeluk Bu Rina, Bu Rina terdiam sebentar melihat Anas dengan tatapan tajam begitu menilai. Dengan raut wajah yang terlihat terpaksa akhirnya Bu Rina membalas pelukan Anas dengan cepat ia melepaskannya. Anas tersenyum sendu. Sepertinya Bu Rina masih belum menerima Anas sepenuhnya. Ia menghela nafas pelan melepaskan beban di dadanya. Ia harus tenang, semua butuh waktu. Suatu saat pasti Bu Rina akan menyukainya. Jardit pun ikut beralih memeluk Andri. "Gimana kabar ayah? Sehat?" tanya Jardit. Andri tersenyum, "Ayah sehat. Ayo masuk, ayah sudah menyiapkan makan malam untuk kita," ajak Andri sembari mengiringi Anas dan Jardit masuk ke dalam rumah tersebut. Langkah Jardit terhenti. Tubuhnya terhentak saat seseorang menghambur ke dalam pelukan dengan tiba-tiba. "Jardit!" teriak wanita itu. Jardit mengerutkan alisnya, menyeimbangi tubuhnya lalu melihat dengan terkejut wanita yang sudah memeluknya dengan tiba-tiba itu. Pika, bersambung. 32. Bukan halnya Jardit yang terkejut. Anas pun ikut terkejut tak kalah melihat pemandangan di depannya. Lelaki itu memunculkan ekspresi bertanya-tanya pada ayah dan ibunya. "Dia, mama yang ngundang," ucap Bu Rina saat Jardit menatapnya. Mendengar itu Jardit tak bergeming, tak menolak dengan semua perilaku wanita yang sedang menatapnya dan sudah mendongakkan wajah dalam pelukannya. "Aku kangen banget sama kamu," kata Pika tersenyum seraya kembali menempelkan wajahnya semakin dalam pada lekuk leher Jardit. Anas yang berdiri di belakang lelaki itu lantas membuang wajahnya ke lain arah. Ekspresi sendunya kini terlihat jelas. Hal itu tak luput dari penglihatan Andri di depannya. "Ekem, bisa kita mulai acara makan malam ini?" seru Pak Andri menatap tajam dua orang yang tak tahu malu di depannya itu. Pika yang mendengar itu langsung melepaskan tangan pada lekuk leher Jardit dan mengubah posisinya ke samping merangkul pinggang Jardit dengan erat. Jardit masih tetap tak bergeming akan perilaku Pika. "Ayo Om," ucap Pika dengan santai kemudian menatap Bu Rina dengan senyum. Mengabaikan Anas, Anas semakin meremas genggaman pada tali tasnya. Apa-apaan ini? Kenapa ia seperti tak terlihat di antara mereka sekarang? Kenapa ia seperti orang asing sekarang? Lantas untuk apa ia datang kalau memang seperti ini? Untuk apa Jardit repot menyiapkan semuanya? Jika dirinya saja terabaikan seperti ini. "Ayo Anastasia," ajak Andri. Yang membuat Anas tersadar akan pikiran kecewanya. Ia tersenyum simpul merespon ucapan Andri. Dalam diam ia ikut melangkah menuju ruang makan. Tatapan sendu yakini menatap punggung Jardit yang sedang dirangkul erat oleh wanita itu di hadapannya. Perasaannya semakin tersulut tak kala lelaki itu sama sekali tidak menunjukkan penolakan akan rangkulan tersebut. Bahkan lelaki itu pun tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Sebenarnya siapa tunangan lelaki itu di sini? Jika dilihat betapa menyedihkan dirinya. Setelah sampai pada ruang makan, terlihat Jardit melepaskan tangan wanita itu. Lelaki itu melangkah menuju kursi dan langsung mendudukkan dirinya dengan wajah datar.
Pika yang melihat itu menyusul untuk duduk di samping Jardit. Saat akan sampai pada kursi tersebut dengan dingin Jardit bersuara. "Kursi ini untuk tunanganku," ucapnya menatap Pika datar. Pika terdiam, tergagap dan salah tingkah. "Ini kan makan malam bersama, bukannya bebas buat duduk di mana saja," jawab Pika tersenyum kikuk. Dengan spontan ia pun mendudukkan dirinya di samping Jardit. "Pindah," seru Jardit dengan nada tegas yang sudah tak menatap wanita tersebut. Pika menoleh ke arah sampingnya dengan ternganga. Hal tersebut pun menjadi tontonan orang-orang yang sudah berdiri sekitar meja itu. Burina yang melihat situasi menjadi terlihat sedikit dingin lantas ikut bersuara. "Pika, kamu duduk samping tante aja ya," ajak Burina dengan nada gugup. Dengan raut wajah terpaksa Pika menghentakkan kakinya lalu pindah pada kursi di samping Burina. "Kenapa diam?" kata Jardit kini melirik Anas yang masih berdiri di belakangnya. "Cepat duduklah," suruhnya. Dengan kikuk Anas melangkah maju dan duduk pada kursi samping lelaki tersebut. Suasana pun kembali normal. Pak Andri yang sedari tadi hanya melihat kini sudah ikut mendudukkan dirinya pada kursi tunggal meja tersebut. Terdengar helaan nafas dari Pak Andri. "Sepertinya makan malam ini akan berantakan. Tolong siapkan sekarang," ucap Andri pada beberapa asisten rumah tangga. Selang beberapa menit perintah itu keluar dari mulut lelaki tersebut. Kini meja makan besar itu sudah terisi berbagai macam hidangan membuat Anas sedikit terkagum akan respon cekatan pelayan rumah tersebut. Acara makan malam pun berjalan dengan hening. Anas hanya memakan spaghetti. Mengingat Jardit tadi perasaannya kembali menjadi tak karuan dan membuat ia menjadi tak bernafsu makan. Sekilas Anas melirik Pika yang kini sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Melihat itu Anas mengatur suaranya. Kemudian mengambil cangkir yang sudah berisi cairan yang ada di samping tangannya. Gerakan tangannya terhenti saat cangkir itu akan sampai pada mulutnya. Dengan refleks ia menjatuhkan cangkir tersebut. Anas yang terkejut lantas menatap Jardit yang mencengkram tangannya. "Maaf, aku tadi kaget," ucap Anas terbata-bata. Jardit menghembuskan nafas dan langsung memanggil pelayan untuk segera membersihkan pecahan cangkir tersebut. "Itu wine, kamu nggak bisa minum wine," sergahnya memberitahu Anas akan minum itu. Lelaki itu pun melepaskan cengkraman pada tangannya dan kembali menyantap makanan. Anas menunduk malu. Kini ia menjadi pusat perhatian pada meja makan. Burina yang melihat itu tertawa meremehkan. "Coba saja ya Jardit masih sama kamu Pik, pasti kamu nggak akan buat malu seperti itu. Beda sih ya kalau perempuan berpendidikan tinggi itu," sindir Burina seraya memasukkan makanan pada mulutnya. Anas terdiam mendengar itu, sedangkan Jardit dan Andri langsung menatap ke arah suara tersebut. Pika tersenyum lebar, "Haha iya dong Tan, andai Jardit enggak ketemu orang lain selain aku, pasti sampai sekarang Jardit masih sama aku, dan tentunya enggak akan ada hal yang membuatnya malu," balas Pika dengan nada sinis ikut menyindir Anas. "Oh pasti dong, sampai sekarang Tante tuh masih dukung kamu sama Jardit ya walaupun kamu tuh udah enggak sama Jardit, yang jelas kalian berdua itu emang cocok dan kelihatan masih cinta. Tante suka kamu udah cantik, berpendidikan jelas, dan berasal dari keluarga yang jelas," ucap Burina dengan penekan di setiap katanya menatap Anas dengan tatapan tak suka. Mendengar itu Anas menatap kosong piring di depannya. Terlihat jelas ia menahan amarahnya, rahangnya mengeras seraya menahan air matanya. Dengan berani ia membalas tatapan kedua wanita yang ada di hadapannya. "Lalu kenapa kamu pergi ke Amerika?" ucap Anas tiba-tiba pada Pika. "Gue di sana belajar dan ikut orang tua gue," jawab Pika tertawa meremeh dan sedikit terkejut. "Andai kamu enggak pergi dan enggak meninggalkan orang yang kamu cintai mungkin kamu masih bersamanya saat ini. Jika itu aku akan tetap berada di dekatnya walaupun dia enggak menyukaiku. Kamu mungkin pernah bersamanya, tapi kamu enggak akan pernah tahu seberapa banyak aku mencintainya dan seberapa keras usahaku membuat dia jatuh cinta."
Walaupun aku enggak tahu apa yang dirasakan Jardit, ucap Anas dengan mata yang sudah berkaca-kaca mengeluarkan sesak di dadanya dan berhasil membuat Pika terdiam. Dan aku memang bukan wanita cantik apalagi berpendidikan tinggi, tapi yang jelas aku senang bisa terlahir dalam keluarga biasa, lanjutnya berganti menatap Bu Rena. Maaf, saya permisi, pamit Anas pada Andri lalu pergi meninggalkan meja makan. Jardit yang sedari tadi menonton menghela nafas kasar. Kemudian menatap kedua wanita di hadapannya itu dengan datar. Kalian terlalu memprovokasikannya, ucap Jardit. Lalu bangun dari duduknya dan meninggalkan meja makan menyusul Anas. Andri yang kecewa menatap istrinya dengan tajam, keterlaluan, desisnya dan ikut meninggalkan meja makan. Hal itu membuat Bu Rina mengejar Andri, meninggalkan Pika sendiri yang masih terkejut dengan kata-kata yang diucapkan Anas tadi. Jardit sedikit berlari mencari keberadaan Anas. Terdengar suara isakan tangis yang membuat langkahnya menuju pada halaman taman belakang. Dan benar saja Jardit menemukan wanita itu sedang berjongkok sembari menenggelamkan wajah pada tumpuan tangganya. Jardit melangkah mendekati wanita itu. Kemudian dengan senyum simpul ia mengetuk kepala wanita itu pelan dan membuat wanita itu terkejut langsung berdiri menghapus air matanya. Maaf aku jadi mengacaukan makan malam itu, ucap Anas tergagap di sela isakannya dan kembali menunduk. Jardit yang melihat itu mengambil wajah wanita tersebut agar menatapnya. Melihat wanita ini menangis membuat Jardit tertawa lantas ia menundukkan wajahnya lalu dengan tiba-tiba ia mengecup bibir wanita itu dengan lembut dan dalam. Tiba-tiba mata Anas membesar, untuk pertama kali Jardit menciumnya dan lagi membuat jantung Anas berdegup kencang. Bersambung 33. Perlahan ia menutup kedua matanya, saat pada akhirnya ia pun terbuai, merasakan ciuman lembut itu pada bibirnya. Anas hanya bisa mengikuti hanyutnya gerakan lembut bibir Jardit di atas bibirnya. Mendapati itu membuat Anas sedikit ingat kalau semua ini menjadi ciuman pertama untuk dirinya. Tiba-tiba semua mimpi pada setiap tidurnya kini menjadi nyata. Melihat ternyata memang benar Jardit yang telah mengambil first kiss-nya malam ini. Namun mengapa ia merasa ciuman ini seperti tak asing? Jardit melepaskan tautan bibirnya dengan begitu saja. Ia kembali menatap Anas yang kini masih memejamkan matanya. Senyum simpul di bibirnya pun muncul saat melihat wanita itu mengintip dan sudah tak menangis lagi. Jardit mengusap bibir tipis itu dengan lembut, dan berhasil membuat Anas kembali membuka matanya sempurna. Terlihat jelas kegugupan pada wajah serta tubuh Anas saat Jardit terus mengusap bibirnya. Wanita itu pun memberanikan diri untuk menatap Jardit. Tiba-tiba lelaki itu menghentikan gerakan pada bibirnya. Jardit membalas tatapan Anas dengan dalam. Apa itu ciuman pertama kamu? Tanya Jardit masih menggenggam bibir Anas dengan ibu jarinya. Dengan jujur Anas mengangguk gugup lantas ia pun menurunkan tatapannya. Tiba-tiba rasa malu kini menyerang dirinya. Wajahnya memerah mengingat ia tak pandai membalas ciuman itu. Jardit berdeci dan kembali mengangkat dagu Anas untuk menatapnya. Kemudian lelaki itu kembali melihat dengan dalam mata wanita tersebut sembari mengusap bibir wanita itu dengan perlahan. Bagus ucap Jardit, anggap saja itu hadiah dari saya untuk keberanian kamu tadi, lanjutnya dengan sedikit santai di setiap nadanya. Anas masih terpaku pada tempatnya. Perkataan Jardit tadi membuat perasaan Anas menjadi tak karuan dan sekarang sebisa mungkin ia berusaha menurunkan tatapan matanya pada lelaki itu. Apalagi kini lelaki tersebut sudah membawa tubuhnya terus mundur ke belakang tembok taman itu. Tatapan Jardit semakin mengintimidasi saat wanita itu masih diam tak bergeming. Dengan perlahan ia pun sedikit mendorong tubuh tersebut pada tembok taman. Jardit kembali mengangkat wajah wanita tersebut. Ia pun kembali memajukan wajahnya menatap bibir wanita itu lagi. Lalu dengan tiba-tiba ia kembali mencium bibir wanita itu sedikit frustasi. Sejenak ia menghentikan ciuman itu.
Ini hukuman buat kamu yang sudah berhasil buat saya tergoda dengan lipstik merah ini, bisiknya kemudian melanjutkan ciumannya dengan sedikit cepat. Tiba-tiba Anas tersulut akan kata lelaki barusan tadi. Saat nyatanya lipstik merah yang ia pakai ini berhasil membuat Jardit tergoda. Bukankah itu berarti Jardit memperhatikan penampilannya malam ini? Dengan berani ia pun memeluk erat pinggang lelaki itu, lalu memejamkan kedua matanya dan kembali merasakan hanyutnya gerakan bibir Jardit pada bibirnya. Seperti ada ribuan kupu-kupu terbang dalam dirinya, kini Jardit berhasil membuat Anas melupakan kesedihan yang menyesakkan dada. Setelah insiden ciuman di taman itu, Jardit langsung meninggalkan pelataran rumahnya dan kini Jardit membawa Anas ke sebuah kafe klasik yang begitu indah. Jemari tangan Anas terus digenggamnya. Anas yang merasakan itu tersenyum bersemu dan hanya bisa menundukkan wajahnya. Bahkan saat sampai pada meja kafe tersebut pun ia masih belum berani menatap lelaki yang sudah kembali menatapnya. Jantungnya masih berdebar dengan cepat. Bahkan pikirannya menjadi tak fokus tak kala ia ingin memilih menu. Jardit mengerutkan alisnya seraya menatap Anas dengan dalam. "Kenapa wajahmu memerah?" ucapnya dengan refleks memajukan badannya dan langsung memegang dahi Anas. Mendapati itu Anas tersentak menegang, matanya membesar tubuhnya menjadi kaku. Lagi-lagi Jardit menunjukkan gerakan tiba-tiba seperti ini. "Enggak mungkin kan kamu tiba-tiba sakit hanya karena saya cium tadi," ucapnya lagi dengan santai tak menghiraukan kegugupan pada wajah Anas. Ia pun melepaskan tangannya pada dahi Anas. Anas mengerjapkan matanya dan langsung mengelengkan kepala. Dengan kikuk ia mencoba bersuara membalas ucapan lelaki itu. "Mungkin ini makeupku yang ketebalan," bilangnya dengan gugup. Jardit mengangguk dan kembali menatap Anas. Ia menyelusuri wajah Anas yang masih terlihat jelas raut kesenduhan di matanya. Melihat itu membuat Jardit merasa bersalah akan kata-kata ibunya tadi. "Maaf atas apa yang ibu saya katakan," ucap Jardit. Anas langsung mendongak menatap Jardit yang ada di depannya itu. Tiba-tiba ia pun mengangguk tersenyum. "Enggak apa, yang dibilang tante memang benar, kamu memang cocok dengan wanita seperti Pika," lirik Anas. "Aku yang harusnya minta maaf untuk itu," lanjutnya menatap sendu Jardit. "Apa yang kamu lakukan itu benar Anas. Dan sekarang saya enggak punya alasan untuk meragukan kamu lagi. Saya sudah memilihmu. Jadi percaya dirilah," ucap Jardit dengan pasti. Membuat Anas kembali menatap Jardit tak percaya. Asteris. Pika keluar tanpa pamit dari dalam rumah Andri begitu saja. Wajahnya masih menampilkan gerut kesal. Ia pun langsung memasuki mobilnya, melampiaskan rasa kesal tersebut pada pedal gas mobil yang sudah berjalan sangat cepat. Setelah melampiaskan kekesalan dengan kebut-kebutan di jalan tadi, wanita itu akhirnya memberhentikan mobilnya pada sebuah bar di tengah kota. Ia menghembuskan nafasnya, menyeret langkahnya masuk ke dalam bar tersebut. Pika terduduk termenung sendiri pada meja pojok bar. Pikirannya kembali tersulut tak kala ia terus mengingat kata-kata Anastasia tadi. Ia pun berdecil masih tak menyangka dirinya berhasil dipermalukan oleh wanita seperti itu. Memang sudah sejauh mana hubungan wanita itu dengan Jardit, mengingat kembali dengan berani wanita itu menceramahi dirinya di depan keluarga Jardit. Pika mengambil minuman yang sudah diracik oleh pelayan bar tersebut. Sontak ia pun langsung meneguk habis minuman itu. Dengan sedikit kencang ia menaruh dan mencengkram gelas tersebut. Wajahnya kembali mengeras, amarahnya sudah memuncak. Lantas ia mengambil ponsel dan menekan nomor yang pernah beberapa minggu ini menghubunginya. "Ya," ucap seseorang di balik ponsel tersebut. "Gue mau, rencana kita dimulai besok," jawab Pika dengan nada tersulut dendam dan mencengkaram ponselnya erat-erat. Suara berdeci terdengar tak kala Pika baru saja melemparkan jawabnya tadi. "Kenapa Pika, lo udah enggak kuat lihat Jardit dan wanita itu?" ucapnya sedikit tertawa. Pika tertawa mengejek. "Gue cuma mau wanita itu lenyap dari sisi Jardit," balas Pika. Sejenak penelpon itu terdiam, terdengar suara menghembuskan nafas pelan. "Oke,
gue akan bantu lo. Tapi gue enggak ngejamin rencana yang lo buat berhasil gitu aja, jelasnya. Pika berdeci, lo enggak usah khawatir. Gue pastikan rencana yang gue buat berhasil, dan lo tinggal jalanin apa yang udah gue buat bukan. Oke, apapun itu buat lo Pika, jawabnya. Mendengar itu Pika langsung memutuskan sambungan telepon, sedikit terkejut tak kala merasakan seseorang menepuk pundak lalu mencengkramnya dengan erat. Pika, ucap lelaki itu pada belakang tubuh Pika. Sontak Pika pun langsung menoleh dan mendapati seseorang lelaki bertubuh tinggi kini tengah menatapnya dengan tatapan tajam. Windu, bersambung. 34. Windu masih menatap Pika dengan tatapan tak biasa. Apalagi melihat ekspresi dan tubuh wanita itu menegang dan langsung menyembunyikan ponsel ke belakang tubuhnya membuat Windu penasaran kenapa wanita itu bisa berada di bar seorang diri. Lo ngapain di sini? Tanya Windu, masih menatap Pika dengan kedua alis yang masih mengerut. Pika sedikit menunjukkan respon gelagapan pada posisinya. Ia pun lantas mengatur ekspresi wajahnya dan sedikit mengatur suaranya agar lelaki itu tak menaruh curiga. Gue lagi main aja ke sini, jawab Pika gugup membenarkan posisi duduknya. Windu melepaskan cengkraman pada pundak wanita itu. Mendengar jawaban Pika membuat Windu mengalihkan tatapan mata pada penampilan wanita itu. Dengan baju seperti ini, ucap Windu heran melihat wanita itu menggunakan gaun pesta formal berwarna merah ke dalam bar. Pika lantas menatap bajunya sekilas berganti menatap Windu. Ya, gue lagi suka pakai baju kayak gini, balas Pika dengan suara gugupnya. Ia lantas memutar posisi tubuh ke arah depan dan mengambil gelas kemudian langsung meminumnya. Menormalkan kegugupannya dan juga untuk menghindari tatapan lelaki itu yang begitu mengintimidasi sejak tadi. Windu bergerak maju duduk di samping wanita itu. Tak lupa ia memesan minuman pada pelayan bar di hadapnya. Dengan pelan ia menaruh tas berisi kameranya. Tatapan matanya kembali menatap Pika yang sedari tadi tak berhenti minum. Jangan minum terlalu banyak lagi Pika, bilang Windu. Gue enggak mau bawa orang mabok lagi, lanjutnya membuat Pika memberhentikan aksi meminumnya. Pika menaruh gelas itu bersamaan dengan raut wajah tak enak saat lelaki itu mengucapkan sesuatu yang membuatnya mengingat tentang kejadian saat ia mabok di perayaan pesta Alpino lalu. Pika menengok ke samping dengan gugup. Duh, Tangsia waktu itu udah antar gue pulang, ucapnya pelan dengan suara layaknya orang tak enak. Mengingat baru hari ini ia mengucapkan kata terima kasih. Tak kala lelaki itu mengingatkan dirinya akan insiden mabuk waktu itu. Semua itu membuat Pika malu akan dirinya sendiri. Windu mendenguskan nafasnya lalu tersenyum simpul. Telat banget ia bilang makasih ya, katanya dengan tawa kecil. Sorry Ndu gue lupa, balas Pika menampilkan raut wajah menyesal. Sebagai permintaan maaf gue yang bayar minuman lo itu deh. Lanjut Pika menatap minuman yang baru jadi di hadapan Windu. Nyogok nih ceritanya. Indu jangan gitu dong ya udah kalau enggak mau gue bayarin rengeknya membuat Windu tertawa semakin tertawa. Ya udah, iya gue terima traktiran lo, balas Windu masih dengan tawa meledek. Sontak Pika pun membentangkan senyum pada bibirnya. Malam itu semakin larut. Bar semakin ramai, banyak sepasang kekasih datang mengunjungi bar hanya untuk memadu kasih. Beda halnya yang dirasakan oleh Windu ataupun Pika. Keduanya terbawa oleh pikirannya masing-masing. Pika yang masih tak bisa melupakan kejadian dirinya dengan Anas yang membuat dirinya tersulut akan emosinya sekarang. Sedangkan Windu masih bergelayut dalam rasa penasaran di benaknya saat awal ia melihat Pika dan ingin menyapa wanita itu. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan wanita itu. Semua itu membuat Windu menjadi bertanya-tanya dan sedikit menaruh curiga pada wanita yang ada di sebelahnya ini. Apa yang sedang lo rencanain Pika, ucap batinnya. Windu meneguk cairan terakhir dalam gelasnya. Ia melirik Pika yang sudah sedikit mabuk. Melihat itu membuat Windu mulai mencoba mencari tahu akan rasa penasarannya. Gimana hubungan lo dengan Jardit sekarang? Apa masih sama kayak dulu?
Tanya Windu tiba-tiba. Pika tertawa mendengar itu. Gue juga mau kayak dulu Ndu, jawabnya dengan lirih. Andai Jardit enggak ketemu jalan sialan itu, pasti gue masih bisa sama dia sekarang, lanjutnya dengan suara yang berubah penuh emosi. Jardit melirik Pika dengan tajam, emang apa yang bakal lo buat kalau seandainya Jardit enggak ketemu wanita itu? Mungkin gue bakal balik jadi pacarnya lagi, dan mungkin gue yang bakal jadi tunangan dia sekarang. Jardit berdeci, itu hanya kemungkinan dari diri lo sendiri Pika, desis Windu. Pika lantas mengerutkan alis menatap Windu. Maksud lo? Tanya tak mengerti. Windu tersenyum, wajar sih lo berasumsi seperti itu, ucapnya. Tapi lo nggak tahu gimana asumsi Jardit, emang lo yakin Jardit bakal nerima lo lagi? Lanjutnya membalas tatapan Pika. Pika terdiam raut ekspresinya wajahnya datar, setidaknya gue udah bikin kesempatan untuk diri gue sendiri, katanya. Kesempatan untuk buat Jardit mau nerima gue lagi. Jangan terlalu maksa diri Pika, sahutnya. Gue enggak maksa diri, gue hanya berusaha rebut apa yang harusnya jadi milik gue Ndu, desisnya sedikit emosi. Windu mengerutkan keningnya, maksud lo? Jangan bilang lo lagi buat rencana rebut Jardit dari Anas. Pika menyambulkan senyum simpul, sebelum janur kuning melengkung enggak masalah bukan? Balasannya kembali bertanya dengan suara meremeh. Gue tetap akan ngelakui segala cara agar Jardit balik sama gue lagi, oce Pika setengah mabuk. Windu terdiam sejenak. Ia menatap Pika dengan dalam. Jadi itu rencana lo, balas Windu sembari menghela nafas pelan. Kemudian, gue harap janur lu berubah arah Pik, lanjutnya masih menatap Pika dengan tatapan khawatir. Wanita itu hanya tersenyum simpul dan kembali meneguk cairan dalam gelasnya, ditemani hingar-bingar musik bar secara tak sadar Windu berhasil membuat Pika mengakui rencananya. Dan sekarang perasaannya terbelah menjadi dua saat melihat wanita ini begitu ambisius dalam rencananya membuat Windu ingin sekali menyadarkan wanita itu untuk tidak berbuat terlalu jauh. Namun bukankah tak ada alasan untuk ia ikut campur? Namun di sisi lain ia juga sangat mendukung hubungan Jardit dan Anas, tak mungkin kan ia membiarkan sahabatnya hancur terjatuh lagi. Ia terdiam entahlah apa yang harus ia lakukan. Apa bisa ia ikut turun peran nanti? Mobil hitam Jardit sampai pada halaman depan kosan wanita itu. Ia pun ikut turun saat Anas lebih dulu turun. Anas berjalan mengitari mobil hitam itu dan berhenti tepat di depan Jardit. Sejak Jardit mencetus perkataannya di kafe tadi, kini jantungnya masih berdetak tak karuan. Senyum lebar di bibirnya pun masih terbentang sempurna. Jardit menatap Anas. Ia memajukan langkahnya lebih dekat pada wanita yang sedari tadi menundukkan wajahnya itu. Mana handphonemu? Ucapnya mengulurkan tangan ke depan Anas. Sejenak Anas mencerna perkataan itu. Handphone, ulang Anas kemudian mengeluarkan ponselnya lalu memberikan pada Jardit. Terlihat Jardit yang sedang mengetik angka-angka pada ponselnya lalu mengembalikan ponsel itu pada Anas setelahnya. Itu nomor handphone saya, ucapnya. Soal apa yang saya katakan di kafe tadi itu benar dan saya masih menunggu kelanjutan janji kamu. Hubungi saya jika kamu butuh bantuan. Anas selanjutnya tersenyum. Anas menatap Jardit berbinar, wajahnya sudah tersipu malu. Apalagi saat lelaki itu mengulurkan tangan ke atas kepalanya dan langsung mengacak-ngacak rambutnya dengan pelan. Istirahatlah, ucapnya lalu melepaskan tangan dari atas kepalanya. Anas sontak semakin melebarkan senyum pada bibirnya seperti anak kecil. Ia pun mengangguk merespon ucapan lelaki itu. Jardit kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung menjalankan mobil tersebut, tak lupa dengan klakson sebagai tanda pamit dirinya. Anas masih berdiri menatap mobil hitam itu sampai hilang dari pandangannya. Setelah itu ia melangkah bergerak menuju ke dalam kosan dan berjalan menuju kamarnya. Saat ia menghidupkan lampu pada kamarnya itu, mendadak ia terkejut kaku, tak kala melihat coretan besar berwarna merah pada cermin di hadapannya. Bitch, bersambung.